Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait koordinat kartesius, yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah koordinat kartesius ini adalah membahas tentang letak atau posisi suatu objek seperti itu. Nah, karena di dalam matematika ini, maka objeknya itu adalah sebuah titik. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai koordinat kartesius, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan koordinat kartesius. Jadi di sini koordinat kartesius itu adalah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik di bidang datar yang tepat. Maksudnya gimana? Nah, di sini ada suatu bidang datar, yaitu di sini bidang datar X dan Y. Nah, nanti akan ada suatu titik, misalnya di sini ada titik. Nah, nanti kita akan mengetahui, akan menentukan, mencari tahu suatu posisi ini, suatu titik ini terletak di posisi atau di koordinat apa dan apa. Seperti itu. Ya, kita lanjut terlebih dahulu di sini pengertiannya. Selain itu, sistem ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal. Nah, sumbu X itu yang ini ya, horizontal itu yang mendatar, nama lainnya. Nah, kemudian ada sumbu Y yang vertikal. Nah, vertikal itu yang tegak atau yang berdiri. Nah, ini sumbu Y. Nah, kemudian yang saling tegak lurus di sini. Artinya sumbu X dan sumbu Y itu tegak lurus. Tegak lurus itu di sini adalah membentuk sudut 90 derajat gitu ya. Itu namanya tegak lurus. Nah, kemudian dan bertemu di titik origin 0,0 atau bahasa lainnya itu adalah bertemu di titik awal gitu ya. Titik awal. Di sini titik awalnya itu adalah 0, ini tuh 0,0. Kemudian koordinat kartesius juga banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika untuk grafik fungsi, fisika untuk menggambarkan gerak benda, dan komputer grafis untuk mendesain objek secara presisi. Nah, setiap titik yang ada di bidang koordinat kartesius ini memiliki pasangan nilai X dan Y yang unik. Nah, sehingga mudah untuk membedakan suatu titik dengan titik lainnya. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita menentukan suatu koordinat, kita harus tahu terlebih dahulu tentang unsur-unsur dari koordinat kartesius. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini ada koordinat, ada bidang koordinat kartesiusnya nih, yang sebelah kiri ini. Nah, bidang ini itu terdiri dari sumbu X tadi yang mendatar ya, yang ini sumbu X, kemudian dan sumbu Y atau yang vertikal, yang tegak gitu ya. Ini sumbu Y. Nah, di sumbu X dan sumbu Y ini ada dari titik origin atau titik 0,0-nya, titik netral gitu ya. Titik netralnya itu ada yang ke kanan sumbu X. Nah, jika dilihat dari sini, ini titik 0,0. Dari titik 0,0 ke kanan gitu ya, ke arah sumbu X itu akan bernilai positif. Ya, jadi nanti X-nya di sini X positif gitu. Terus dari titik 0,0 ke kiri, nah ke kiri ya mendatar itu adalah sumbu X yang negatif. Seperti itu. Oke, jadi X di sini bisa menunjukkan arah yang positif dan arah yang negatif. Nah, ini unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, yaitu sumbu Y atau sumbu vertikal. Yang ini, oke, di sumbu Y ini kita bisa lihat ada dari titik 0,0 ke atas, gitu ya. Artinya apa? Artinya sumbu Y ke atas itu adalah Y yang positif. Nah, kemudian dari titik 0,0 ke sumbu Y bawah,
Nah, ini adalah disebutnya Y negatif. Nah, artinya sumbu Y ini punya dua arah, yaitu arah yang ke atas atau positif nilainya, dan arah yang ke bawah atau negatif. Oke, selanjutnya di sini ada titik origin. Tadi udah kita bahas ya, atau titik eh, awal suatu titik gitu ya. Titik netral ini tuh 0,0. Letaknya ada di tengah-tengah. Dan sebentar. Nah, letaknya itu ada di tengah-tengah sini ya. Nah, itu adalah titik origin 0,0. Oke, selanjutnya ada yang namanya kuadran. Nah, kita tentukan dulu kuadran di sini. Nah, di sini ada 4 bagian nih yang terpotong oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana kuadran ini, nah yang dimaksud kuadran itu adalah di sini. Oke, diganti warna dulu. Nah, yang dimaksud dengan kuadran itu adalah yang ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi kan X dan Y itu membagi 4 bagian nih. Nah, 4 bagian ini namanya kuadran. Yang ini disebut dengan kuadran 1. Kemudian yang ini disebut dengan kuadran 2. Kemudian yang di bagian bawah kiri ini adalah disebut kuadran 3. Dan yang kanan bawah di sini adalah kuadran 4. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini ada titik. Titik ini adalah pasangan berurutan untuk menentukan suatu titik ya, suatu posisi titik. Nah, di sini misalnya, nah di sini ada titik nih. Misalnya di sini ada suatu titik. Nah, kita nggak tahu titik eh, ini adalah posisi X-nya di mana dan Y-nya di mana. Nah, kita bisa menyatakan titik di sini, misalnya ini adalah titik A gitu ya. Nah, titik A ini bisa kita nyatakan dengan yang namanya pasangan terurut, yaitu X, Y. Oke, kita lanjutkan ke, nah ini tadi ya yang kuadran-kuadrannya. Oke, oh ya sebelum kita lanjut, di sini untuk kuadran 1 yang perlu teman-teman ingat, di sini adalah kuadran 1, dilihat bahwa X, sumbu X di sini adalah dari 0 ke kanan, gitu ya. Artinya nilai X-nya positif dan Y-nya ke atas, atau Y-nya positif. Jadi kuadran 1 itu nilai X sama Y-nya itu sama-sama positif. Nah, kemudian, oke, bentar, saya hapus dulu ya biar nggak pusing. Oke. Nah, untuk yang kuadran kedua di sini, nilai sumbu X-nya itu ke arah dari 0 ke kiri, berarti nilai X-nya itu negatif ya. Nah, negatif. Kemudian nilai Y-nya itu ke atas, atau artinya nilai Y-nya itu positif, gitu ya. Nah, kemudian yang kuadran ketiga di sini, dari titik 0 ke kiri atau X ke kiri, itu nilai X-nya adalah negatif. Nah, nilai X-nya itu adalah negatif. Dan nilai Y-nya atau sumbu Y-nya itu juga Y ke bawah, yaitu negatif. Nah, ini juga negatif. Makanya di sini kuadran 3 itu nilai X dan Y-nya itu negatif, sama-sama negatif. Nah, untuk kuadran yang keempat, di sini nilai X-nya, sumbu X-nya itu kan dari 0 ke kanan, berarti X-nya adalah positif dan Y-nya dari 0 ke bawah, yaitu Y-nya negatif. Nah, makanya di sini kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Seperti itu. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini itu tadi pembahasan yang sebelumnya ya. Sumbu X horizontal itu membentang dari kiri ke kanan, menunjukkan posisi horizontal atau sumbu mendatar gitu ya. Dan nilainya itu bisa positif, bisa negatif. Kemudian sumbu Y itu membentang dari atas ke bawah atau vertikal atau tegak ya. Kemudian
nilai Y juga bisa positif, bisa negatif. Nah, kemudian ada titik asal atau titik netral. Nah, itu adalah eh, titik pertemuan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini juga jadi acuan gitu ya, atau titik atau posisi awal seperti itu. Oke, nah di sini kita lihat contohnya nih dari yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ada contoh titik A. Oke, yang pertama dulu gitu ya, titik A. A-nya itu adalah 2,4. Nah, kita cari tahu dulu titik A ini terletak di kuadran apa. Oke, yang pertama kita lihat untuk menentukan kuadran, apakah dia kuadran 1, 2, 3, atau 4, kita lihat dulu nilai X dan Y-nya. Nah, di sini nilai X-nya itu adalah 2, yang ini, dan Y-nya ini adalah 4. Nah, 2 dan 4 itu kan nilainya positif. Artinya, titik A ini ada di kuadran 1. Seperti itu. Nah, kita gambarkan ke bidang koordinat kartesius. Kuadran 1 tadi ada di sebelah ini. Ini itu adalah kuadran 1. Oke, kita lihat titik A 2,4. 2 itu punya X, 4 itu punya Y. Kita lihat di sini yang sumbu X terlebih dahulu. X berarti yang mendatar. Mendatar positif, berarti dari sini. Ini 0. Nah, positif ada di sebelah sini. Titik 2. Oke, kita hitung. Ini tuh satu kotak ini tuh artinya satu satuan gitu ya. Berarti ini 0, nanti di sini 1, kemudian di sini 2, di sini 3, di sini 4, dan ini adalah 5. Oke, nilai X di sini adalah 2, berarti letaknya nanti dari 0 ke kanan gitu ya. Artinya berarti 0 ke 2 ke kanan gitu ya. Berarti 0, 1, 2. Nah, nanti dia ada di sini. Nah, ini belum selesai. Kita cari juga yang Y-nya. Y-nya di sini ada 4 gitu ya. Nilainya itu 4. Nah, berarti karena 4 itu positif, berarti di atas gitu ya. Nah, berarti di sini 4-nya itu di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, dan di sini adalah 5. Oke, karena nilai Y-nya itu 4, berarti 4 satuan ke atas karena dia positif. Kalau X-nya positif 2 satuan ke kanan, kalau Y-nya positif berarti 4 satuan ke atas. Berarti dari 2 di sini, berarti naik 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, letaknya di sini. Ini adalah titik A, yaitu 2,4. Seperti itu. Oke, yang titik B, di sini ada negatif 3,4. Nah, negatif 3,4 itu, kita lihat dulu ada di kuadran berapa nih, gitu ya. Nah, di sini adalah nilai X-nya itu negatif. Nilai X-nya negatif, nilai Y-nya itu positif. Nah, karena X negatif dan Y positif, artinya dia ada di kuadran kedua. Ya, berarti ini kuadran 2. Oke, kita cari yang X-nya dulu. Di sini X-nya adalah minus 3. Berarti minus 3 ada di sini ya. Nah, ini minus 3. Kemudian Y-nya itu 4. Tadi udah kita tulis ya, Y-nya itu 4 di sini. Oke, berarti dari titik B, yaitu negatif 3,4, artinya dari 0, 3 satuan ke kiri, gitu ya. Artinya negatif. Berarti dari 0 ke kiri. 1, 2, 3. Nah, kemudian dari titik negatif 3 ini ke atas 4 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nanti ada di sini. Nah, di sini ya, gitu ya. Ini titik B atau negatif 3,4. Nah, seperti itu.
Oke, itu untuk titik B. Sekarang titik C. Titik C di sini adalah negatif 3, negatif 2. Nah, di sini X dengan Y-nya itu sama-sama negatif. Berarti karena sama-sama negatif, dia terletak di kuadran 3. Oke, kuadran 3 berarti ada di sebelah sini. Ini adalah kuadran 3. Nah, karena nilai X-nya negatif 3, tadi sudah ya, negatif 3 udah kita tandai di sebelah sini gitu ya. Dan Y-nya negatif, berarti Y ke bawah. Oke, kita tulis dulu Y-nya yang negatif. Ini berarti negatif 1, ini negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, di sini nilai X-nya negatif 3, oke, berarti dari 0, 3 satuan ke kiri. Gitu ya, berarti 1, 1, 2, 3. Nah, dari 3, dari 0, 3 satuan ke kiri, itu selanjutnya adalah 2 satuan ke bawah untuk Y. Berarti dari negatif 3, sini ke bawah, gitu ya. Berarti 1, 2. Nah, berarti nanti ada di sini. Nilai titik, nilai atau titik C-nya. Itu negatif 3, negatif 2. Nah, selanjutnya ini ada titik D. Titik D itu X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti kalau X positif, Y negatif, itu ada di kuadran 4. Nah, ada di kuadran 4 nih. Berarti yang di sebelah sini, kuadran 4. Oke, titiknya itu D4, negatif 2. Nah, kira-kira ada di mana ini? Coba teman-teman tebak dulu ya. Oke, betul. Ada di 4, negatif 2. Ada di sini. Nah, ini titik D. Itu 4, negatif 2. Nah, berarti kan dari 0, 4 satuan ke kanan gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 satuan ke bawah. 1, 2. Seperti itu. Jadi titik D-nya ada di sebelah sini. Oke, kita sudah belajar nih gimana caranya menentukan suatu titik koordinat. Nah, selanjutnya nanti akan ada cara menyatakan koordinat gitu ya. Jadi titiknya itu udah diketahui nih. Nah, kita harus cari tahu itu di koordinat X, Y-nya itu apa gitu ya bilangannya. Nah, di sini tadi ini udah kita bahas ya cara menentukan titik koordinat ya. Nah, di sini cara menentukan titik koordinat. Untuk kita tahu cara menentukan titik koordinat itu, kita harus lihat dulu titik awalnya, itu titik titik 0,0. Nah, ini jadi selalu jadi acuan awal 0,0 ini. Kemudian kita tentukan dulu posisi horizontal atau X-nya yang mendatarnya gitu ya. Kalau dia positif nanti akan bergerak ke kanan gitu. Tapi kalau dia negatif, si X-nya akan bergerak ke kiri. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat yang Y-nya. Y-nya kalau Y positif berarti dia nanti geraknya ke atas. Kalau Y-nya negatif, nanti dia geraknya ke bawah. Nah, ini eh, kita menuliskan titiknya gitu ya, menemukan posisinya dalam bentuk X, Y. Oke, di sini kita coba langsung contoh aja ya. Nah, di sini contohnya ini adalah, oke kita lihat dulu. Di sini ada titik, ada 3 titik, titik A, titik B, dan titik C, gitu ya. Kita kerjakan terlebih dahulu titik A. Di sini kita jawab titik A. Nah, A ini itu ada di X, Y. Kita akan cari tahu nilai X dan nilai Y-nya. Ya, berarti ada di titik mana nih? Oke, kita lihat dulu di sini. Tadi yang pertama itu adalah mulai dari titik origin atau 0,0 berarti 0,0-nya ada di sebelah sini ya. Ini titik 0,0. 0,0. Nah, setelah itu kita lihat di sini. A itu ada di eh, kiri atas gitu ya. Kiri atas berarti ini ada di kuadran 2 gitu ya. Nah,
kuadran 2 itu adalah X-nya negatif, Y-nya positif. Gitu ya. Oke, kita cari tahu dulu nilai X-nya. Nilai X-nya kita cari. Kita mulai dari titik 0,0. Berarti 0,0 ke arah kiri. Gitu ya. Berarti berapa satuan nih? Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, ternyata 3 satuan. Berarti nilai X-nya negatif 3. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Nah, dari titik yang tadi udah kita tentuin nilai X-nya, berarti kan A-nya di atas. Nah, A-nya berarti naik ke atas. Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3. Itu 3 satuan. Berarti titik A ini adalah negatif 3,3. Oke, itu untuk yang A. Nah, sekarang bagaimana nih yang B? Nah, B di sini kan eh, apa namanya beririsan dengan sumbu X gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Tetap sama kayak tadi cara mengerjakannya. Kita tulis dulu di sini B itu adalah X, Y gitu ya artinya. Nah, kita nggak tahu X-nya apakah dia positif atau dia negatif. Nah, kita cari tahu dulu di sini ya. B ini terletak di sumbu X yang sebelah kiri gitu ya. Berarti B di sini nilainya nanti akan negatif gitu. Nah, kemudian yang Y-nya, nah sedangkan Y-nya ini tidak ke atas maupun tidak ke bawah gitu. Artinya gimana? Artinya Y-nya di sini berarti 0 nilainya gitu. Tetap gitu ya di sejajar dengan sumbu originnya gitu. Jadi Y-nya di sini adalah 0. Oke, nah begitu pun juga nanti ya kalau misalkan ada titik yang beririsannya dengan sumbu Y gitu ya, misalnya di sini. Nah ini artinya ada nilai Y-nya, tapi nggak ada nilai X-nya atau X-nya itu 0. Berarti nanti di sini 0, Y. Seperti itu. Nah berarti di sini kita harus cari butuh X-nya aja kan. Nah karena kita butuh X-nya aja, berarti kita lihat sumbu X. Nah, di sini dari sumbu X ini, B itu ada di kiri titik 0,0. Berarti kita hitung. Dari 0,0 sampai ke titik B itu adalah satu satuan ke kiri gitu ya. Berarti kan dari 0 sini ke 1 gitu ya. Nah, ini 1. Berarti titik B itu adalah, ya ini kan X, Y gitu ya. Nah, maka B-nya itu adalah negatif 1,0. Seperti itu. Nah, untuk yang C, silakan teman-teman kerjain gitu ya. Nanti tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti lihatin gitu ya yang benar, kan kasih like gitu. Oke. Nah, nah kita udah sampai di akhir pembahasan tadi ya yang ini. Nah, sekarang coba silakan teman-teman kerjakan gitu ya soal-soal yang ada di screen ini gitu. Kemudian nanti teman-teman komen gitu ya di bawah. Kira-kira jadi bangun datar apa nih yang terbentuk dari ketiga koordinat Kartesius ini gitu ya. Jadi teman-teman gambarkan dulu titiknya, gambarkan dulu titik. Nah, kemudian nanti lihat dari titik itu akan terbentuk bangun datar apa gitu ya kalau disambungin. Nah, terus yang kedua ini soalnya silakan teman-teman kerjain juga nanti komen di bawah gitu ya di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas buat kali ini tentang koordinat Kartesius. Semoga apa yang dibahas kali ini bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas, ya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.